mendengarkan podcast ini. Selama tahun-tahun panjang saya melayani jemaat dan bertemu dengan banyak orang sakit. Saya sudah beberapa kali bertemu dengan orang yang terkena atau mengidap satu penyakit yang berat yang mengancam nyawanya dan bisa menghentikan kelestarian hidupnya. Biasanya mereka merasakan satu perasaan krisis yang sangat dalam, yang tidak akan bisa dimengerti orang yang tidak mengalami. Misalnya dokter mengatakan bahwa ia ada di stadium 4 kanker ganas, bahwa livernya telah mengalami sirosis berat, bahwa kakinya harus diamputasi. Ada perasaan-perasaan krisis yang tidak akan pernah dimengerti orang yang tidak mengalami keadaan tersebut. Ia berpikir, mengapa hal ini bisa terjadi? Kadang-kadang ada orang yang menolak kenyataan itu. Ia tidak bisa menerima bahwa dirinya terkena atau mengidap penyakit yang dapat mengancam nyawanya. Biasanya yang diberitahu keluarga dekatnya dulu, bukan dia, bukan pasien secara langsung. Tetapi kalau pasien itu secara langsung mendengar, terpukul jiwanya. Ia tidak pernah berpikir sama sekali akan mengalami keadaan itu. Tetapi inilah hidup, saudaraku. Inilah hidup. Segala keadaan bisa terjadi di luar prediksi kita. Dulu saya beberapa kali ke penjara atau lembaga pemasyarakatan. Lebih sering dulu. Dan saya bertemu dengan mereka. Tidak ada orang yang pernah berpikir bahwa mereka akan ada di penjara. Tidak pernah berpikir. Bahkan yang nyata-nyata berbuat kejahatan pun tidak pernah berpikir bahwa dia akan dieksekusi. Beberapa waktu yang lalu di media cetak maupun media berbagai media lain, saudara, kita mendengar, kita membaca 200 wisatawan yang pergi ke Pulau Tidung mengalami bencana, kapal yang mereka tumpangi terbakar. Untung baru beberapa mil, 2 mil dari pantai. Banyak kapal yang segera datang dan bisa membantu. Tidak terprediksi, saudaraku. Ada orang-orang yang dipenjara tanpa dia bersalah. Ada orang yang dituntut rumahnya karena dianggap hanya robot, padahal itu rumahnya sendiri. Dia sudah kehilangan rumah, dia masuk penjara lagi. Inilah hidup. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia bisa ada dalam penjara tanpa kejahatan. Inilah hidup. Tapi jelas kalau di surga atau di neraka tidak mungkin Tuhan salah memasukkan orang ke dalamnya. Bapak Ibu saudara sekalian, pikirkan posibilitas atau kemungkinan saudara ada dalam keadaan seperti itu. Nggak kepikir ada di stadium 4 penyakit kanker. Tidak kepikir ada dalam penjara. Tidak kepikir ada dalam kapal pesiar yang terbakar. Tetapi inilah hidup. Sekarang pikirkan posibilitas atau kemungkinan saudara ada di neraka. Nah, jahatnya mimbar gereja yang tidak mengerti kebenaran mengatakan, oh itu tidak akan engkau alami. Oh itu tidak akan terjadi dalam hidupmu. Asal kamu percaya, kamu selamat. Kata Alkitab, siapa yang percaya selamat. Tahukah saudara bahwa percayanya orang pada zaman ketika Alkitab itu ditulis, ketika surat-surat itu ditulis, ketika Injil itu ditulis, ketika Tuhan Yesus mengatakannya, itu berbeda dengan keadaan orang percaya hari ini.
Mereka percaya dengan pertaruhan. Mereka percaya dengan tindakan. Mereka percaya dengan harga. Mereka bisa kehilangan seluruh hidup mereka. Seluruh kenyamanan, kebahagiaan hidup mereka. Kehilangan keluarga, harta, bahkan nyawa. Didahului dengan siksaan baru mati. Ini percaya yang benar. Ada cost yang harus dibayar. Jangan kita pikir harganya hanya menjadi orang Kristen. Harganya hanya pergi ke gereja. Harganya hanya tetap beragama atau memeluk agama Kristen. Kesalahan ini sudah sangat meluas, masif, dan sangat sistematis. Artinya doktrin-doktrin yang diajarkan itu mengesankan percaya itu mudah dan masuk surga itu mudah. Padahal Alkitab mengajarkan masuk surga itu sukar. Percaya itu kehilangan segenap hidup. Abraham sendiri sebagai model orang beriman yang benar menunjukkan imannya dalam perilaku dan tindakan konkret. Coba Bapak Ibu pikirkan possibility ada di neraka. Kalau orang hanya sakit bisa sembuh, ataupun kalau nggak sembuh mati, dan memang manusia harus mati. Penjara berapa lama? 5, 6, 10, 15 tahun. Kalau dekat dengan penguasa yang terkait 15 dari 6 tahun. Remisi, lalu sudah tidak di penjara lagi. Bengawan Solo. Akhirnya ke laut. Tidak jelas kasusnya. Keputusan sih keputusan, prakteknya kita tidak tahu. Ini dunia. Tapi jangan main-main dengan neraka. Kalau seorang sudah masuk ke dalamnya, tidak ada yang bisa mengeluarkan. Kalau sudah ada di dalamnya, tidak ada pemulihan atau kesembuhan. Pertimbangkan saudara. Dan faktanya memang ada orang-orang yang merasa dirinya mengenal Tuhan, tetapi tidak dikenal oleh Tuhan, saudara. Satu hal yang saudara harus tahu, Tuhan tidak menyembunyikan keadaanmu hari ini. Apakah engkau layak diterima atau ditolak sebagai anggota keluarga kerajaan? Anggota keluarga, bukan anggota masyarakat. Tuhan tidak akan menyembunyikan. Tuhan tidak bermaksud menyembunyikan keadaanmu sekarang. Seandainya saudara hari ini meninggal dunia, saudara masuk neraka atau masuk surga? Diterima sebagai anggota keluarga kerajaan atau tidak? Jangan sekali-kali berpikir bahwa hal itu misteri. Seakan-akan Tuhan memasukkan saudara di satu ruangan yang namanya ruangan spekulasi, sehingga hal diselamatkan masuk surga menggunakan kata mudah-mudahan diterima di sisi Allah. Itu bukan bahasa Alkitab. Allah yang jahat, yang sengaja menyembunyikan keadaanmu hari ini dan tidak memberitahukan keadaanmu hari ini, apakah engkau layak diterima masuk dalam anggota keluarga kerajaan atau tidak. Allah yang jahat, Allah yang memasukkan orang dalam ruangan untung-untungan, ruangan mudah-mudahan, ruangan kiranya. Sebab Tuhan mengatakan dalam firman-Nya 2 Petrus pasal 3 ayat 9 sampai 11, Ia tidak menghendaki seorang pun binasa. Tuhan akan membawa kita kalau kita mau ke ruangan kepastian. Tuhan akan memberitahu apakah engkau layak menjadi anggota keluarga kerajaan
atau tidak. Asal engkau memperkarakannya, asal engkau masuk ruangan itu. Allah bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi orang yang hanya yang mengasihi, bukan kepada semua orang. Anda sudah mengasihi Tuhan? Seberapa Anda mengasihi Tuhan? Apa ukuranmu mengasihi Tuhan? Kalau bagi umat perjanjian lama, mengasihi Tuhan itu mentaati Taurat dan menyembah Yahweh. Tapi bagi umat perjanjian baru, melakukan kehendak Bapa. Saudara, ada di zaman ini, bukan zaman perjanjian lama. Melakukan kehendak Bapa. Bapa di surga itu luar biasa mengasihi kita. Dikatakan di Alkitab, Adam anak Allah. Dan Allah mau Adam berkeadaan seperti dirinya. Dan Bapa mengendaki kalau Adam sudah mencapai kesempurnaan, Adam mendidik semua keturunannya seperti dirinya, supaya semua menjadi segambar dengan Allah. Allah mengendaki demikian. Karena Dia yang mempunyai kuasa, kemuliaan dan kerajaan. Karena Beliau yang mulia memiliki kedaulatan, Bapa mengendaki semua makhluk hidup di dalam kedaulatan Allah. Tidak dibutuhkan hukum, tidak dibutuhkan peraturan, tidak dibutuhkan larangan, yang boleh, yang tidak, yang haram dan yang halal. Tidak perlu. Sebab semua manusia mestinya memiliki pikiran perasaan Allah, sehingga kehidupan bisa berlangsung sempurna. Dan ini rancangan Allah semula. Ini rancangan Allah semua. Betapa indahnya kehidupan seperti ini. Ini rancangan Allah semula. Dan Allah berhak menghendaki demikian. Bukan demi kesenangan Dia pribadi, tapi juga kesejahteraan, kebahagiaan semua manusia. Yang tidak akan saling melukai, tidak akan ada pertikaian, memiliki pikiran perasaan Bapa. Tetapi Adam telah jatuh dalam dosa. Eustereo, lack of, kurang dari. Memang manusia tidak menjadi seperti binatang yang jahat, tapi manusia tidak mencapai standar melakukan kehendak Bapa. Adam gagal, Adam Hawa gagal, tapi anak-anaknya belum teruji. Cenglinya anak-anaknya harus diuji juga dong. Di Kejadian pasal 6, mari kita baca dari ayat 1. Ternyata Allah masih memberi kesempatan kepada anak-anak Adam. Apakah mau hidup di dalam pimpinannya sebagai anak-anak Allah yang melakukan kehendak Bapa. Jadi Adam Hawa gagal, tapi anak cucunya kan belum teruji. Fairnya mesti harus diuji. Coba kita lihat. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Anak-anak Allah di sini artinya keturunan Set yang masih dipimpin Roh Allah. Yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Roma 8 nanti kita akan baca. Masih dipimpin Roh Allah. Tetapi ternyata terbukti juga bahwa mereka semua tidak hidup di dalam penurutan terhadap kehendak Allah. Memilih istri sesuka mereka sendiri. Apa salahnya? Apakah ada hukum harus memilih istri si A atau si B? Kan belum ada peraturan. Kenapa Tuhan marah di sini? Di mana salahnya? Salahnya tidak hidup menurut kehendak Allah.
To be proved, terbukti mereka tidak hidup di dalam pimpinan Roh Allah. Jadi adil kalau kemudian Allah meninggalkan mereka. Adam gagal. Ia tidak menjadi pokok keselamatan, tidak menjadi contoh yang membimbing keturunannya. Tapi keturunannya masih belum merasakan bimbingan Roh Kudus loh. Dibimbing di sini. Dan terbukti di sini memang gak nurut. Coba baca terus. Berfirmanlah Allah, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Nah, gak bisa. Maka tidak ada lagi sebutan anak Allah. Puji Tuhan. Kedatangan Tuhan Yesus memberi kuasa. Yohanes pasal 1 ayat 12-13. Kuasa supaya menjadi anak Allah. Jadi bagaimana hidup kembali di dalam pimpinan Roh supaya berstatus anak Allah? Dia memberikan kita kuasa exousia supaya menjadi anak Allah, supaya menjadi apa saudara? Anak Allah. Keselamatan dalam Yesus Kristus mengembalikan manusia ke rancangan semula. Artinya kemampuan manusia untuk hidup di dalam kehendak Allah. Segala sesuatu yang dipikirkan, diucapkan dan dilakukan selalu sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Maka dia memberikan penebusan. Tanpa penebusan Allah tidak bisa mendidik, tidak bisa mengambil, tidak bisa membeli. Dia memberikan Roh Kudus. Ini hanya orang pilihan, saudaraku. Kalau Anda punya tetangga beragama lain, Anda nggak bisa paksa mereka masuk Kristen loh. Dan jangan mencoba mengkristenkan orang loh. Itu salah. Saudara hanya menjadi saksi. Soal mereka jadi Kristen atau tidak, itu urusan pribadi. Menginjil itu artinya memperagakan kabar baik dalam hidup. Ini loh yang telah terima kabar baik. Ini loh. Anda jadi saksi. Injil. Lalu Allah bekerja dalam segala hal. Lewat Roh Kudus yang menuntunnya kepada segala kebenaran. Luar biasa, saudaraku. Jadi anak-anak Allah itu bukan hanya sebutan atau status. Semua saudara ini kan ngaku anak Allah. Betul, tapi notos atau huios, sah atau tidak. Yang sah itu yang melakukan kehendak Bapa. Roma pasal 8. Yang melakukan kehendak Bapa, yang memiliki pikiran perasaan Allah, sehingga apa yang kita pikirkan, kita ucapkan, kita lakukan selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Dulu saya nggak yakin bisa, tapi kita belajar terus, bisa. Oh, bisa. Dan memang kita hidup hanya untuk itu, saudara. Bukan untuk yang lain, memang untuk itu. Kita ada di sini itu belajar untuk ini. Kalau mau jadi orang Kristen, yuk pindah agama. Banyak agama mengajarkan kebaikan. Tapi Pak, keselamatan hanya dalam Yesus Kristus. Iya, keselamatan itu mengembalikan manusia ke rancangan semula. Anda mau nggak? Kalau nggak, ya jangan jadi Kristen. Jangan merasa Anda ke gereja, Anda sudah membayar hutang. Baca ayat 12. Pasal 12 ayat, pasal 8 ayat 12 maksudnya. Roma 8 ayat 12. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Ya, menurut daging itu bukan melakukan pembunuhan, perselingkuhan, perzinahan. Itu semata-mata. Semua yang dilakukan tidak sesuai dengan pikiran perasaan Allah, itu daging. Itu daging. Sarkos dalam bahasa Yunani, basar dalam bahasa Ibrani. Terus, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu,
kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Yang dipimpin Roh Allah. Kita berhutang karena salib Tuhan Yesus itu, saudara, yang memberikan kita kuasa ini supaya kita menjadi anak Allah nih. Nah, kalau kita tidak mau belajar sungguh-sungguh memaksimalkan karunia-karunia ini, tidak menjadi anak Allah, cuman beragama Kristen, saudara tidak dikenal di dalam keluarga kerajaan Allah. Nggak dikenal. Dan saya kira kalau saudara dan saya meninggal saat ini, semua kita meninggal, tidak semua lo masuk surga. Jangan berkata, oh saya percaya masuk surga. Percayanya orang atau percaya yang dimaksud Alkitab pada zaman ketika ditulis ini beda dengan percaya orang hari ini. Loh, ini sederhana tapi prinsip, saudaraku. Dan saya ingatkan bahwa untuk menjadi anak Allah tidak dalam satu hari, saudara. Kita berhutang, saudaraku. Berhutang. Kalau di cerita-cerita kuno dulu, zaman kaisar-kaisar di Cina, kaisar membebaskan satu desa, maka anak-anak mudanya mengabdi kepada kaisar itu tanpa memperhitungkan nilai nyawanya. Ketika kaisar menyelamatkan anak seorang bapak yang mesti harus dihukum mati, bapaknya menyerahkan nyawanya untuk mengabdi kepada kaisar tanpa batas. Bahkan orang tua mereka merelakan anaknya jadi kasim. Wah, hebat. Kepada manusia bisa seperti itu. Nah, kepada Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib, kita bayar berapa? Hidupku dulu bagai bencana, terus telah hancur. Kehidupanku gelap gulita, tiada menentu. Namun tangan mengangkat aku, membentukku lagi jadi bencana baru masa depanku. Indah terancam dalam tangan. Saudara, selamanya ku ingat. Itu selamanya ku ingat kebaikanmu. Bukan kebaikan Tuhan hanya waktu di bumi. Masa depan yang saya maksud di sini, masa depan di balik kubur kita. Selamanya ku ingat kebaikan yang telah kau berikan pada diri. Sekarang apa ku buat bagimu Tuhan, sampai akhir dengan segenap hatiku melayani. Selamanya ku ingat, selamanya ku ingat kebaikanmu yang telah kau berikan pada diri. Sekarang apa ku buat bagimu Tuhan, sampai akhir hayatku dengan segenap hatiku melayanimu. Melayani Tuhan itu pertama melayani perasaannya, bukan jadi pendeta atau aktivis. Bukan jadi pendeta atau aktivis, itu salah sekali.
Melayani Tuhan itu adalah membuat hatinya disukakan dari apa yang kau pikirkan, kau ucapkan, kau lakukan. Itu melayani Tuhan. Melayani perasaan Tuhan. Setelah itu baru kita kerja, kita bisnis, kita karir, kita punya uang, dan kita menolong orang untuk bisa mengalami apa yang kita alami juga, yaitu hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kita berhutang untuk hidup menurut roh. Jadi bagaimana hidup kita sekarang ini? Belajar untuk dikembalikan ke rancangan semula untuk bisa melakukan kehendak Bapa. Baru-baru ini orang dekat saya bicara-bicara dengan saya dan berkata, menurut Bapak, saya perlu bantu nggak orang ini? Ada seorang yang perlu dibantu. Bukan untuk penyakit, untuk satu hal gitu. Saya jawab, bukan soal bantu atau nggak bantu. Kalau bahasa agama, orang susah bantu, orang perlu pertolongan ditolong. Itu bahasa agama. Bagus tuh. Tapi yang mesti bagus adalah apa yang Allah kehendaki untuk kita lakukan, kita lakukan. Jadi buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu sebenarnya figuratif, simbol dari kehendak manusia. Apa yang dipertimbangkan baik atau buruk menurutnya. Sedangkan pohon kehidupan atau buah kehidupan, apa yang Allah kehendaki. Mau buruk mau tidak buruk menurut kamu, pokoknya menurut dia itu kehidupan. Kalau bahasa agama, pokoknya orang minta tolong ditolong. Orang mau buat apa kasih. Tapi kalau menurut Tuhan, apa yang Allah kehendaki untuk dilakukan, dilakukan. Jadi kalau ajaran perpuluhan, supaya 1/10 dikasih, nanti kita dilipat gandakan. Aduh, itu salah sekali. Bukan salah memberi perpuluhan, saudara. Itu bangsa Israel. Tapi kalau orang percaya, you tidak berhak apapun yang kau miliki. Semua harus menjadi milik Tuhan. Mulutmu pun gak boleh kamu pakai untuk mengucapkan apa yang Tuhan tidak kehendaki. Jangankan mulutmu, pikiranmu, perasaanmu tidak boleh kau gerakkan untuk apa yang Tuhan tidak nyaman. Apalagi perbuatanmu. Kamu tidak boleh sembarang melangkah, tidak boleh sembarang beli sesuatu. Itu yang ideal. Apakah orang bisa, Pak? Ya mesti belajar. Memang sukar sekali. Tapi saudara punya kesempatan, dan saya hanya 1 kali. Pendeta seperti saya ini sangat berpotensi memanfaatkan saudara. Saya ulang tahun diberi kado, saya punya mobil sudah jelek diganti baru, wah gampang. Tapi saya tidak mau memanfaatkan itu. Salah. Saya ini punya kesempatan lebih besar untuk memperdaya orang. Berat pencobaan saya di sini, tapi saya tidak boleh memanfaatkan. Anda pun nggak boleh kok memanfaatkan diri Anda untuk kepentingan Anda. Kita telah dibeli dengan harga lunas dibayar. Harus belajar hidup dalam pimpinan roh. Dan untuk ini kita belajar di sini. Buah pengetahuan tentang baik dan jahat itu menunjuk pertimbangan manusia. Apa yang baik dan jahat menurut pertimbangan manusia. Tapi pohon kehidupan, buah kehidupan itu pertimbangan Tuhan. Itu kehidupan. Saudara pikir kalau sudah kasih duit ke orang, berarti orang jadi baik? Belum tentu. Semua harus dalam kontrol kendali Tuhan. Itu baru jadi anak-anak Tuhan. Dan kalau Anda proses terus, sampai keindahan dunia ini menjadi pudar di mata saudara, nggak menarik. Hati sudah mulai terarah ke surga. Semua yang Anda lakukan itu kepentingan pekerjaan Tuhan, bagaimana merubah manusia. Hidup saudara jadi manusia lain. Dan itu yang baru namanya lahir baru. Jadi saya sadar waktu saya jadi pendeta dulu, belum tentu sudah lahir baru loh. Saya belum tentu sudah lahir baru waktu itu. Mulai kapan Pak Bapak lahir baru? Ya saya tidak tahu mulai kapan. Tapi saya sudah mulai merasa, aku manusia lain. Aku sudah lain dari dulu. Dunia bukan rumahku. Keindahan dunia menjadi pudar. Bagaimana aku bisa menolong orang selamat. Juga diubahkan menjadi manusia-manusia Allah. Hanya untuk itu aku hidup. Itu baru namanya lahir baru. Jadi sedikit sekali orang yang lahir baru. Dan sedikit sekali orang yang berhak disebut anak Allah.
Kelahiran baru bukan hal yang mudah. Apakah Anda pikir kalau sudah pesta perkawinan hari Sabtu malam, pesta perkawinannya, lalu Senin pagi sudah di bidan dari rumah bersalin? Enggak. Januari menikahnya, Februari tahun depan dia baru punya anak. Dia baru hamil, itu harus nutrisinya cukup, kalau enggak mati itu bayi di kandungan. Makanya setiap kali saya menyampaikan firman, Anda serap, saya nasihati, Anda lakukan, Anda bisa lahir baru. Kalau tidak, enggak bisa. Enggak bisa. Makanya kalau saudara di sini datang ke sini mengaku di sini mimbarnya Tuhan, ini hambanya Tuhan, atau lebih maju lagi mengaku saya gembala sidang saudara, saudara mesti nurut apa yang saya nasihati. Kalau tidak, you jangan mengaku dan menerima saya sebagai gembala sidang saudara atau pembicara Tuhan di sini. Saya mengundurkan diri atau Anda yang mesti keluar dari sini. Yang jelas saya nggak akan mengundurkan diri. You yang mesti keluar. Tadi waktu saya di satu tempat naik lift, lalu ada beberapa ibu bapak yang sama-sama berangkat ke atas, maksudnya went up ke atas. Mereka ada yang berkata, aduh Pak, puji Tuhan kita bisa satu lift dengan Pak Eras. Lalu ada seorang bapak berkata, ya ini berkat Tuhan. Hah? Lalu saya bilang, Pak, yang penting kita satu pesawat ke langit baru, bumi baru. Nah loh, begitu. Tapi kalau saudara mau satu pesawat sama saya, you harus nurut yang saya kasih tahu. Dengarkan khotbah saya, dengarkan CD khotbah saya, baca bukunya. Tiap hari doa 30 menit. Ada acara-acara gereja sejauh yang Anda bisa ikuti. Yang lain tinggalkan. Asal tidak mengganggu bisnis dan rumah tanggamu. Kalau cuma mengganggu pertemanan, reuni, tinggal. You datang ke sini. Kalau Anda nggak nurut, saya mau nanya, you mau ikut siapa? Saya nggak apa-apa nggak jadi gembala sidang saudara. Jadi saudara nggak mau ke sini pun nggak masalah. Tapi kalau saudara mau ke sini, saya ajak saudara ke sana. Maka belajar melakukan kehendak Bapa itu tiap hari yang kita pikirkan, kita ucapkan, kita lakukan. Itu pertimbangan-pertimbangan antara pohon kehidupan atau buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Tiap hari kita diperhadapkan hal begini. Dan Tuhan Yesus sudah lulus, maka dia bisa memuridkan kita. Mestinya Adam yang lulus, tapi Adam tidak lulus. Maka Tuhan Yesus menggantikan Adam. Maka tiap hari harus 30 menit ketemu Tuhan, baca buku rohani. Ada banyak buku rohani yang saya tulis, dengarkan CD khotbah siang malam. Tapi ingat ya, kerja itu harus maksimal. Itu ngurus rumah tangga juga harus maksimal. Itu sudah mutlak, saudara. Selain itu cari Tuhan sudah. Kalau saudara ada di sini ya saya ajak begini. Saya cuma jadi ini aja kok Pak, ya simpatisan. Saya nggak butuh simpatisan. Ibarat partai politik kita nggak butuh penggembira. Kita cari orang yang betul-betul loyal dengan partainya atau tidak usah sama sekali. Jangan karena 50.000 terus pakai kaos yang bergambar sosok yang mau dipilih di pilkada atau sosok partai. 50.000 dengan nasi sebungkus. Besok partai yang lain warna lain lagi. Ya yang begitu. Kalau hanya untuk orang yang numpang ke gereja, kita rugi. Sangat rugi. Ini ngusir Pak? Ya. Daripada you nanti diusir di kekekalan, saya usir dulu di sini, supaya you bertobat. Krisisnya jangan nanti. Nanti spekulasi. Mudah-mudahan diterima Allah. Krisisnya hari ini. Dokter berkata, wah ini stadium 4 Pak, krisis. Krisisnya waktu you di meja makan. Krisisnya pada waktu you bangun tidur, mau olahraga atau mau duduk-duduk minum manis-manis. Krisisnya bukan pada waktu Anda di depan dokter, pada waktu di meja makan, waktu diundang makan. Bagaimana pola hidupmu, itu krisisnya. Sekarang saja Anda masuk krisis yang benar. Ruangan untuk memastikan engkau diterima ditolak oleh Allah. Sekarang ini saya memaksa saudara.
Saya memaksa ini. Silakan yang tidak mau dipaksa, tapi marilah yang mau dipaksa. Berkat ini, satu lift dengan Pak Ras berkat. Oh, bukan di satu liftnya, di satu pesawatnya. Tapi you harus ikuti kita. Apa yang diajarkan di sini, saudara? Dengan saudara mau memindahkan krisis, bukan nanti. Pada waktu di pengadilan, sekarang kita gemetar dulu. Hendaklah kamu itu dalam ketakutan selama menumpang, bukan di pengadilan nanti, bro. Sekarang. Kalau kita udah lewati krisis terus, nah, saudara baru bisa berkata, yang aku tahu pasti kemana aku pulang. Saya kira sebagian saudara ikut nyanyi-nyanyi saja, tapi nggak pasti. Saya kira sebagian ini begini loh, ngomong doang. Oh, semua udah serius ya? Semua udah layak ya? Halo, minggu ini saya dapat hadiah dari Tuhan. Di jalan saya lihat ada nona-nona cantik. Pas lewat, dia nyanyi lagu satu. Lagu yang aku. Wih, kaget saya. Saya biasa dengar lagu itu di gereja. Tapi kalau yang nyanyi nona ini beda. Kenapa? Bukan di gereja. Tapi saya nggak sempat dengar lagi. Dia pasti dari wajahnya bukan pura-pura. Yang aku tahu pasti kemana aku pulang. Hah? Laguku. Saya tidak tahu, pada tahu nggak pengarangnya di situ. Tidak sampai akhir sih, cuman yang aku tahu pasti kemana aku pulang. Waduh, aku juga mau ikut dong. Yang benar you mesti ikut aku. Tidak mudah, saudara, untuk menjadi anak-anak Allah yang melakukan kehendak Bapa ini. Ya pasti di antara saudara ini kalau meninggal hari ini diakui anak Allah. Karena memang sudah berjuang, walaupun belum sampai tingkat sempurna, tapi sampai berarti titik berkenan. Dalam keterbatasan, kekurangannya, jatuh bangunnya, dia terus memperkarakan keadaannya. Yuk masuk sebagai anggota keluarga kerajaan. Tentu ada levelnya juga di anggota keluarga kerajaan. Tapi sebagian saudara memang gak pernah ngurusan begitu. Dengan Tuhan cuma di gereja saja. Berhutang itu bayarnya cuma ke gereja, kebaktian, tetap jadi Kristen, gak pindah agama. Wah, kasihan saudara. Lagu ini sudah cocok banget. Perkatakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang. Dalam jurang gelap kengerian, yang aku tahu pasti kemana aku pulang. Di hamparan padang hijau tak bertepi, Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku. Kesana kami pulang bersama. Yang aku tahu pasti, yang aku tahu pasti kemana aku pulang. Di hamparan padang hijau tak bertepi, Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku. Kesana kami pulang bersama. Yang membuat saya cemas, saudara, seperti yang pernah saya kemukakan di banyak pertemuan, merubah nurani kita atau froneo kita menjadi nurani ilahi itu perlu waktu. Itu nggak bisa cepat. Sunaidesis atau froneo kita itu, saudara, ini mata, ini telinga,
Ini jiwa di sini. Nah, merubah ini nih saudara, nggak gampang. Tiap hari. Kalau hanya hukum agama, ilmu agama yang halal haram, yang boleh dan tidak, belajar 3-4 tahun jadi sarjana. Mau dokter bisa 11-12 tahun. Tapi untuk jadi nurani ilahi, itu 70 tahun umur hidup kita. Untuk menjadi anak Allah ini proses di sini. Beri kesempatan saya untuk berubah, supaya saya bisa menjadi teladan saudara lebih baik. Kalau dulu belum atau tidak, sekarang saya mau jadi teladan dalam segala hal. Beri kesempatan saya untuk menerima banyak hikmat dari Tuhan untuk mengajarkan kebenaran. Tapi tetaplah Anda bersama dengan saya, lalu belajarlah. Jangan kemana-mana. Kalau engkau mengaku aku sebagai gembala, gembala kecil, asisten dari gembala agung, ikuti apa yang saya nasihatkan. Jangan saudara tidak peduli. Tidak ada pilihan lain. Kalau untuk berubah, saudara harus sungguh-sungguh mengikuti apa yang saya ajarkan. Dan Anda bisa membuktikan apakah ajaran saya ini dari manusia atau dari Tuhan, saudara. Anda bisa buktikan. Kedengarannya tidak enak. Saya juga sebenarnya tidak pernah berpikir jadi pendeta seperti ini, saudara. Nggak pernah kepikir. Kok jadi pendeta khotbah kayak begini ini? Di sekolah Alkitab saya nggak diajar. Buku-buku teologi yang saya baca tidak pernah menunjukkan hal ini. Ini saya alami dari sebuah perjalanan hidup saya dengan Tuhan. Dan benar-benar membuat saya frustasi, saudara. Ini kesalahan yang sudah masif, meluas, dan terstruktur. Harus dibenahi, saudara. Begitu gampang masuk surga. Kayaknya begitu gampang percaya itu. Salah. Di kalimat, Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku, kesana kami pulang bersama. Saya mengajak saudara pulang bersama. Dulu saya hampir nggak pernah rasanya menaikkan kalimat doa seperti yang saya ucapkan hari-hari ini. Bapa, kalau aku meninggal setiap saat, terimalah aku menjadi anggota keluarga kerajaan. Itu komitmen. Dengan mengatakan itu saya berkomitmen untuk membenahi diri sampai layak menjadi anggota keluarga kerajaan. Hidupku yang pertama harus menjadi saksi. Jadi khotbah yang dilihat dan didengar orang. Yang kedua, khotbahku harus penuh dengan inspirasi dari kehidupan setiap hariku yang berjalan dengan Tuhan. Nggak gampang, saudara. Jadi merubah kehendakku sendiri dengan kehendak Allah itu nggak gampang. Kita tuh udah licik mau menang sendiri, sombong, angkuh, mau dihargai orang dan lain-lain. Aduh, jelek, saudara. Nah, kalau kita belajar kebenaran, kita bisa mengerti pikiran perasaan Tuhan itu luar biasa. Perkarakan itu di ruangan yang Tuhan sediakan, saudara. Mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Jadi jangan sekali-kali berpikir bahwa Tuhan menyembunyikan penilaiannya terhadap saudara. Keadaanmu yang benar di mata Tuhan, Tuhan tidak menyembunyikan. Supaya Anda tidak berspekulasi. Nggak ada kata mudah-mudahan. Harus kepastian. Hidup saudara sekarang ini harus diarahkan ke Tuhan. Sepenuhnya Tuhan saja. Mau senang apa kamu? Hidup ini ke depan tidak akan bertambah baik. Alkitab mengatakan tidak akan pernah menjadi baik lagi. Tidak akan pernah. Tapi kita menyongsong langit baru, bumi baru, saudara. Saudara mau berubah nggak? Kalau saudara mengaku saya sebagai gembala sidang, gembala kecil ya, gembala besar kita Tuhan Yesus,
You harus nurut yang saya ngomong. Tiap hari 30 menit berdoa. You baca Alkitab, baca buku saya, dengarkan CD khotbah saya. You datang sebanyak mungkin ada acara gereja. Kalau enggak Pak, saya nggak ngusir. You percuma di sini. Saya juga nggak mau urusan sama orang yang nggak mengasihi Tuhan. Sombong kali Bapak. Saya sayang saudara. Bukan saya mau menghina saudara atau mengusir. I love you. Anda mungkin nggak menghayati Tuhan seperti saya. Atau kurang. Saya hari-hari doa. Biar saya di tempat wisata kayak apa, saya doa. Mau jam 2 pagi, jam 4 pagi. Orang mau jalan-jalan belanja, saya di ruangan hotel saya berdoa dan bekerja. Udah gak menarik, karena tanggung jawab saya besar. Kapal besar ini saudara, bukan hanya sering mendengar khotbah saya loh. Jutaan orang di YouTube, di radio, di TV. Saya gak boleh salah. Saya kalau lihat orang-orang menderita, susah, aduh. Susah hati saya saudara. Misalnya Singapura aja, orang-orang tua gitu ngelap meja. Aduh kita lihat, aduh kasihan nih. Kadang-kadang dikasih tip aja nggak mau. Atau mereka bingung karena nggak ada orang kasih tip. Saya kasih $50, dia bingung begini. Hah? $20, $5, hah? Kita kasih $5 Pak, hah? Bingung dia. Tapi dalam hati saya, kalau aku punya waktu Jim, bisa bawa Jim ke surga. Saya bawa Jim ke surga. Tapi saya cuma berpikir, kamu nggak masuk keluarga kerajaan, tapi kamu akan masuk anggota masyarakat kalau kau baik-baik, seperti Lazarus. Dan kalau kamu jadi anggota masyarakat, aku jadi wali kotanya. Saya urusi kamu nanti. Loh iya, jangan Anda berpikirannya orang Kristen masuk surga. Orang Kristen itu disetting jadi anggota keluarga, dimuliakan bersama Tuhan Yesus. Kalau mereka itu orang Buddha misalnya, nggak akan pernah jadi orang Kristen. Dari kecil dibesarkan dalam lingkungan Buddha. Ya udah, asal jangan membenci Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kelakuan kita yang harus benar, jangan sampai membuat mereka membenci Tuhan Yesus. Mereka dihakimi perbuatan. Emang ada keselamatan luar Islam? Nggak ada. Semua dosa dipikul Tuhan Yesus. Dosanya orang Buddha juga dipikul Tuhan Yesus. Budanya orang beragama apapun dipikul Tuhan Yesus dosanya. Lalu bedanya dengan kita Pak? Beda dengan kita harus sempurna seperti Bapak karena kita anak. You mesti baca buku saya tebel yang judulnya Keselamatan setebel begini. Lalu keselamatan di luar Kristen segini. Baca. Mesti baca. Baru Anda bisa mengerti. Apakah ada keselamatan di luar Kristus? Ini sudah benar gereja ini saudara. Tapi saya tidak bermaksud memaksa Anda jadi anggota gereja sini. Saya cuma memaksa saudara menjadi anggota keluarga kerajaan. Saudara mau jadi anggota gereja sini boleh. Enggak pun tidak saya minta. Tapi kalau nanti Anda minta diberkati nih kamu, engkau meninggal, keluarga meninggal mau diurusi, ya jadi anggota kita dong. Kalau enggak kita menyalahi prosedur administrasi masyarakat lah. Tapi kita sih enggak ada untung, enggak ada ruginya. Kalau saudara mau jadi anggota atau tidak. Yang menjadi kerugian kalau Anda tidak menjadi anggota keluarga kerajaan.